Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Kurtwi Saputra dalam mata kuliah perpajakan. Nah, di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum, masih terkait pajak penghasilan umum ya, tetapi pembahasan kita terkait objek pajak ya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari subjek pajak, kita untuk di video ini khusus objek pajak. Nah, siapa sih objek pajak itu atau apa sih yang dimaksud objek pajak itu kayak gitu ya. Jadi objek pajak itu penghasilan. Nah, penghasilan yang seperti apa yang dikatakan sebagai objek pajak? Yaitu penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang itu berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri yang dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak itu. Ya, jadi ketika kita memperoleh uang atau berbentuk apapun dan bentuk itu dapat dapat menambah kita menjadi kaya atau menambah kita konsumsinya semakin meningkat, itu disebut sebagai penghasilan ya. Itu objek pajak. Objek pajak PPh satu ya penghasilan ya gitu. Tapi penghasilan itu dapat diperoleh dari mana saja kayak gitu. Dari bekerja, dari membuka usaha, dari kita investasi, dari kita mendapatkan undian, itu disebut sebagai objek pajak. Objek pajak penghasilan. Nah, yang termasuk objek pajak itu siapa? Itu saudara bisa melihat atau membaca lebih detailnya di bukunya Mardiasmo edisi revisi 2019 halamannya 165 sampai 167. Ya, jadi yang termasuk objek pajak itu siapa? Ya, secara umum ya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan itu dikenai pajak ya, karena dia sebagai objek pajak. Hadiah, kalau kalian itu mendapatkan hadiah dari undian, dari penghargaan, dari kegiatan, itu dikenai pajak juga. Laba usaha, ketika kalian membuka usaha, terus usaha kalian itu mendapatkan laba atau keuntungan, itu juga dikenai pajak. Terus keuntungan dari hasil penjualan, terus penerimaan kembali atas pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ya, jadi ketika kalian membayar pajak terus ada kembalian, kembalian itu nanti akan tetap dikenai pajak untuk periode berikutnya. Terus bunga, ketika kita memperoleh bunga, kalau kita menabung atau mendepositkan uang, terus kita mendapatkan bunga imbalan, itu dikenai pajak juga. Dividen, ketika ini lebih ke pemegang saham ya. Ketika pemegang saham itu sahamnya terjual, perusahaan memperoleh untung, maka kan akan membagikan yang namanya dividen. Dividen itu keuntungan dari perusahaan. Itu dibagikan kepada si pemegang saham, itu dikenai pajak juga. Royalti, ketika kita punya karya dan karya kita sudah dipatenkan, kemudian kita mendapatkan royalti kan, nah, itu dikenai pajak juga. Sewa juga bisa dikenai pajak. Ketika kita punya kos-kosan nih, ya kan, terus uang kos-kosan kan tiap bulan bayar atau tiap tahun atau beberapa bulan sekali kan bayar, itu kan termasuk sewa, berarti itu juga dikenai pajak, itu sebagai penghasilan. Terus keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang ketika kita melakukan trading misalkan, karena kurs mata uang Indonesia dengan luar negeri mungkin ada perbedaan selisih, nah itu juga dikenai pajak. Premi asuransi, tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenai pajak, yang peraturannya itu diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Perpajakan atau PMK, peraturan Menteri Keuangan ya, itu dikenai pajak seperti itu. Jadi secara umum ini yang dikenai pajak sebagai objek pajak. Kemudian ada juga loh yang tidak termasuk objek pajak, sehingga yang tidak termasuk objek pajak ini tidak dikenai pajak seperti itu. Jadi bebas dari pajak. Nah, siapa saja atau apa saja yang termasuk objek pajak yang tidak dikenai pajak? Itu bantuan atau sumbangan untuk keperluan sosial. Itu tidak dikenai pajak. Harta atau hibah ya. Harta hibah, sorry maksudnya harta hibah. Hadiah maksudnya itu. Hadiah yang diterima oleh keluarga sedarah. Ya, misalkan ayah Anda memberikan Anda hadiah karena Anda lulus. Nah, itu tidak dikenai pajak itu ya. Harta termasuk setoran tunai ya, setoran tunai yang diterima oleh badan ya. Itu tidak dikenai pajak. Ketika kita menginvestasikan ke tempat usaha kita, kita mendirikan usaha, terus kita menyetorkan
uang dong untuk modal usaha kita, itu tidak dikenai pajak. Pembayaran dari perusahaan asuransi ya, misalkan untuk apa? Kesehatan, pendidikan, kecelakaan yang berhubungan dengan jiwa itu tidak termasuk objek pajak. Terus dividen. Dividen kan tadi masuk objek pajak, tetapi dividen itu ada yang tidak termasuk objek pajak. Dividen yang seperti apa? Dividen atau pembagian laba usaha dalam negeri yang kepemilikannya itu dividen yang diperolehnya itu lebih rendah, ya lebih rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, itu tidak dikenai pajak. Khusus dividen yang perolehannya itu paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Terus beasiswa pendidikan itu tidak dikenai pajak. Terus bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persekutuan komanditer atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, itu juga tidak dikenai pajak ya. Jadi tidak saham, jadi modalnya dia hanya patungan, itu tidak dikenai pajak. Tapi kalau dia sudah bermain saham, ya itu dikenai pajak. Kan saham kan nanti menghasilkan suatu keuntungan, nah itu dikenai pajak. Terus sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Intinya di bidang yang untuk kemajuan rakyat itu tidak dikenai pajak. Kayak gitu. Itu beberapa hal yang tidak termasuk objek pajak sehingga tidak dikenai pajak. Lebih lanjut bisa dibaca di bukunya Mardiasmo edisi revisi 2019 halaman 167 sampai 169 gitu ya. Itu saja ya untuk objek pajak. Jadi bisa dipelajari sendiri, itu banyak banget yang termasuk objek pajak dan yang tidak termasuk objek pajak dalam pajak penghasilan. Itu apa saja? Itu bisa dipahami di sumber lain mungkin, atau bukunya Mardiasmo, atau buku di apa namanya di Unindra, dari Unindra gitu ya. Perpajakan untuk pemula itu ada. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mempelajari tentang objek pajak di video kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.